Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan dari OTKP 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian arsip. Yang pertama, pengertian arsip adalah arsip secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu arsium yang berarti peti untuk menyimpan sesuatu, atau bahasa Belandanya yaitu arsip yang berarti wakat yang artinya surat. Pengertian arsip menurut beberapa ahli antara lain yang kedua, De Lingi dalam bukunya yang berjudul Administrasi Perkantoran, bahwa arsip adalah wakat yang disimpan secara teratur dan terencana karena mempunyai kegunaan dalam rangka pelaksanaan kehidupan dan kebangsaan. Yang ketiga, menurut Sir Hilary Jenkinson dalam bukunya yang berjudul A Manual of Archives Administration, menjelaskan bahwa arsip adalah dokumen yang surat atau digunakan selama transaksi administrasi dan eksekutif. Yang keempat, tujuan dari penyelenggara pengelola arsip adalah arsip dapat terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Mudah dalam menemukan kembali arsip yang telah disimpan. Yang kelima, jenis-jenis arsip. Jenis-jenis arsip dikelompokkan berdasarkan A. Bentuk fisiknya, yaitu 1. Arsip yang terbentuk dari lembaran seperti surat, faktur, kwitansi, dan lain-lain. Menurut yang B, masalahnya yaitu personal record, yaitu arsip kebudayaan dengan masalah kepegawaian seperti surat lamaran pekerjaan, daftar riwayat hidup, dan surat tugas dan lain-lain. Yang keenam, sifatnya arsip, yaitu sifat arsip dibagi menjadi 3. Arsip biasa, yaitu arsip yang semula yang penting tapi pada akhirnya tidak berguna lagi setelah arsip tersebut telah diinformasikan, seperti surat tagihan atau surat lamaran kerja. Yang kedua, arsip penting, yaitu arsip dan hubungannya dengan masa lalu dan masa yang akan datang sehingga perlu disimpan, dan waktu yang lama surat kontrak kerja. Yang ketiga, arsip tidak penting, yaitu arsip yang hanya mempunyai kegunaan informasi saja seperti surat edaran. Yang ketujuh, fungsinya arsip itu dibagi menjadi 2, yaitu arsip statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, pada umumnya mampu untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Yang kedua, arsip dinamis, yaitu arsip yang digunakan secara langsung untuk pengertian dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Arsip dinamis dibedakan menjadi 3, yaitu arsip aktif, arsip semi, dan arsip aktif. Yang ke-8, nilai guna arsip. Nilai guna arsip dibagi menjadi 3, nilai historis, yaitu arsip dapat menggambarkan suatu sejarah atau kejadian pada masa lampau seperti teks Sumpah Pemuda. Yang kedua, nilai yuridis, yaitu arsip yang dapat digunakan sebagai bahan atau sifat pembuktian dalam sebuah peristiwa hukum seperti surat perjanjian kerjasama. Yang ketiga, nilai fisikal, yaitu arsip yang mempunyai kegunaan dalam bidang keuangan seperti faktur dan pajak. Yang ke-9, asas pengelolaan arsip. Kegiatan pengelolaan arsip dalam organisasi dapat dilakukan dengan beberapa
pilihan asas pengelola arsip sesuai dengan tipe organisasi yang bersangkutan, antara lain asas sentralisasi. Terus yang ke 10 peralatan kearsipan, itu alat atau sarana yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan arsip yang mempunyai fungsi antara lain sebagai sarana penyimpanan arsip, sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pelaksanaan kegiatan pengelola arsip, sebagai pelindung arsip dan bahaya kerusakan.